Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Perkenalkan, nama saya Siti Farnisa dari kelas PAIB reguler pagi semester 2. NPM saya 2401010137. Saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf, yaitu mempresentasikan isi makalah saya yang berjudul Standar Baik dan Buruk Berdasarkan Ajaran Akhlak, Moral, dan Etika. Tugas ini dari Ibu dosen Dr. Nikmah Royani Harahap MA. Di dalam diri manusia ada dua potensi akhlak. Yang pertama ialah akhlak baik dan yang kedua ialah akhlak buruk. Adapun definisi akhlak yang tercantum dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitabnya Imam Al-Ghazali, yang menjelaskan bahwa akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang ataupun diri seseorang. Baik dan buruk dalam ajaran Islam ialah bersandarkan pada Al-Quran dan Hadis. Standar baik dan buruk memiliki 3 aliran pemikiran. Yang pertama idealisme, yang kedua ahli sunnah wal jamaah, dan yang ketiga ialah tasawuf. Aliran idealisme memandang bahwa kebenaran yang hakiki tidak hanya dilihat dari panca indera semata, karena baik dan buruk seseorang itu bawaan dari lahir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, aliran ahli sunnah wal jamaah, suatu paham aliran yang memandang dengan mengutamakan dalil agama seperti dalil Al-Quran, dalil sunnah Nabi, dan dalil-dalil lainnya. Dan yang ketiga ialah tasawuf. Tasawuf ialah suatu paham aliran yang memandang dengan cara melihat ketentraman batin dan perasaan rohani. Pengertian baik dan buruk. Secara etimologi, baik memiliki kata lain. Dalam bahasa Arabnya ialah khair dan dalam bahasa Inggrisnya ialah good. Baik ialah sesuatu yang berhubungan dengan leluhur, martabat, dan menyenangkan orang lain ataupun sesuatu yang disukai oleh orang lain. Sedangkan buruk memiliki kata lain, yaitu syarr, ialah sesuatu yang dipandang rendah, hina, serta menyusahkan orang lain dan kehadirannya tidak disukai oleh manusia. Secara terminologi, baik dan buruk dalam pandangan Islam ialah melalui wahyu, yang artinya tetap, telak, dan universal. Sedangkan secara filsafat melalui akal, yang artinya berubah-ubah dan relatif. Macam-macam baik dan buruk. Baik memiliki 10 macam. Yang pertama at-taqwa, yang artinya taat kepada Allah. Yang kedua al-adfal, artinya lemah lembut terhadap sesama. Yang ketiga as-siddiq, yang artinya jujur. Keempat amanah. Amanah ialah sesuatu yang menempatkan ataupun melakukan dengan cara yang jujur dan amanah. Yang kelima at-fat, yang artinya menjaga diri dari yang haram. Muruah atau marwah, yang artinya menjunjung tinggi suatu kemuliaan akhlak. Yang kedelapan hal ilmu, yang artinya penyabar ataupun lemah lembut. Yang kesembilan al-jahab, yang artinya dermawan. Dan yang ke-10 iwazu, yang artinya rendah hati. Selanjutnya macam-macam akhlak buruk. Akhlak buruk memiliki 4 macam. Yang pertama al-khizi, yang artinya berdusta. Yang kedua al-hibbu,
yang artinya licik dan menyembunyikan sesuatu kebohongan ataupun keburukan. Ada al-hasad yang artinya dengki, dan yang keempat al-ghibah yang artinya menggibah atau membicarakan keburukan orang lain. Pengertian akhlak, moral, dan etika. Yang pertama, akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluq yang artinya perang ataupun tabiat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak ialah suatu budi pekerti seseorang. Akhlak ini bersumber pada Al-Quran, suatu yang spontan dan melekat pada diri seseorang, serta cerminan keimanan seseorang dan penerapan syariat Islam. Dan akhlak mencakup pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, sesama manusia, dan alam sekitar. Yang kedua ialah moral. Moral berasal dari kata mores yang artinya kebiasaan. Moral bisa diartikan sebagai sesuatu yang tindakan baik buruknya tergantung pada adat di suatu tempat ataupun di suatu lingkungan seseorang tersebut. Dan adatnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, adat shohihah yang artinya adat sesuai dengan syariat Islam, dan yang kedua, adat fasidah yang artinya suatu adat yang ketentuannya itu di luar dari ajaran Islam ataupun syariat Islam, serta bertentangan dengan Islam. Yang ketiga, etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya adat kebiasaan. Etika ini merupakan bagian dari istilah akhlak. Kalau akhlaknya ialah mengambil dari agamanya, sedangkan etika ini mengambil dari filsafat. Jadi akhlak dia tuh tetap sesuai dengan ajaran syariat Islam dan juga universal, sedangkan moral ini, etika ini berbasis pada filsafat dan akar rasional, bersifat relatif dan berubah-ubah. Benar atau tidaknya itu berdasarkan oleh dampak sosialnya dan berdasarkan logika, dan digunakan pada bidang politik, ekonomi, budaya, serta profesi. Kesimpulannya ialah akhlak ialah suatu yang berpatokan pada Al-Quran dan hadis, sedangkan moral ialah sesuatu yang berpatokan pada suatu adat di sebuah lingkungan atau tempat tinggal seseorang, dan etika itu berpatokan pada pemikiran dan logika, apakah itu pantas dilakukan atau tidak. Dari sini juga kita dapat melihat bahwasannya baik dan buruk itu ialah suatu hal yang tak terpisahkan dari kehidupan seorang manusia. Dan kita juga harus memperhatikan akhlak, moral, serta etika kita, apakah sudah baik atau belum, dan apakah pantas dilakukan atau tidak, untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari presentasi saya ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.